Kali ini kita akan membahas mengenai pasokan uang ya. Jadi pasokan uangnya ini perilakunya akan berbeda-beda tergantung dari jenis uangnya. Jadi makanya kita akan membahas mengenai uang fiat ya, kemudian uang komoditas, dan terakhir nanti yang uang kripto lagi. Nah, kita mulai dari uang fiat dulu atau uang pemerintah. Kenapa? Ya karena ini yang kita bahas pertama, karena ini yang paling dekat yang memang saat ini kita gunakan uang fiat ini. Nah, uang fiat ini diterbitkan oleh apa yang disebut dengan otoritas moneter. Nah, otoritas moneter kalau sekarang kita Bank Indonesia, itu Bank Sentral. Bank Indonesia itu nama dari bank sentral yang di Indonesia. Nah, tapi intinya apa yang dimaksud otoritas moneter ini otoritas yang moneter itu kan uang gitu ya, yang punya otoritas, yang punya kewenangan, punya kekuasaan untuk ini mengendalikan jumlah uang. Dia juga bisa menerbitkan uang, belum mengendalikan jumlahnya. Nah, nanti ada peran-peran tambahan seperti memelihara cadangan devisa. Mereka yang ini cadangan devisa itu apa ya? Intinya nanti uang-uang yang misal uang asing itu dicadangkan, tujuannya nanti untuk intervensi, misal kalau mau misal ada nilai tukarnya itu kursnya itu terlalu berubah terlalu cepat, misal tiba-tiba dolar naik banyak, yaitu kemudian intervensi dengan dolar yang di cadangan devisa itu dijual gitu, biar nanti karena dolarnya dijual kan jadi harganya turun, jadi maksudnya biar tadinya dolarnya nilai tukarnya tadinya naik terlalu tinggi, terlalu cepat, itu diturunkan lagi dengan cara intervensi tadi. Kemudian dia juga bank sentral ini biasanya yang memegang kas pemerintah. Pemerintah, terutama pemerintah pusat, yaitu di kasnya dipegang oleh bank sentral, oleh Bank Indonesia. Walaupun kemudian mungkin ada juga kas-kas pemerintah yang disimpan di bank-bank swasta gitu, tapi utamanya adalah di bank sentral itu. Mungkin kalau pemerintah daerah ada di BPD. Nah, otoritas moneter ini, walaupun sekarang ini biasanya bank sentral gitu ya, berperan menjadi otoritas moneter, tapi sebenarnya tidak selalu. Bisa siapapun sebenarnya bisa. Maksudnya tergantung pemerintah. Intinya sebenarnya kan pemerintah yang punya, karena moneter ini ya masih bagian dari eksekutif. Jadi masih di bawah presiden, kemudian tinggal nanti lembaganya apa. Kalau dulu itu ya, itu otoritas moneter itu dulu dipegang oleh bendahara negara. Kalau misalnya zaman kerajaan, maka kemudian ya mereka punya bendahara ini juga yang kemudian punya otoritas moneter. Apa maksudnya otoritas moneter ini? Ya kembali lagi tadi yang kemudian menerbitkan uang. Kenapa kemudian yang menerbitkan uang itu adalah bendahara? Karena nanti kaitannya juga sebenarnya penerbitan uang oleh pemerintah itu salah satu motifnya kan keuntungan dari pencetakan uang, apalagi yang uang, terutama yang uang fiat ya, itu keuntungannya kan sangat besar. Tadi saya sudah jelaskan di pertemuan di materi sebelumnya itu kan ya, misal uang 100.000 gitu, biaya cetaknya berapa? Mungkin paling 5.000, berarti ada keuntungan 95.000. Jadi semakin banyak uang yang dicetak, sebenarnya keuntungannya semakin besar. Walaupun kemudian bisa jadi kalau akhirnya terlalu banyak uang yang dicetak, ya akhirnya nilai uangnya turun. Kata lain, ada inflasi, harga-harga barang akan naik. Intinya kan kalau semakin banyak uang yang dikeluarkan, semakin banyak yang beredar di pasar, dibandingkan dengan barang yang ada, itu akhirnya jumlah barangnya mungkin cuma nambah sedikit, tapi uangnya nambah banyak, kan akhirnya satu barang yang sama semakin banyak yang pengen membeli. Jadi uang yang
barangnya jumlahnya 1, misal uangnya jadi 2 kali lipat, kan berarti permintaan terhadap barang itu sudah naik 2 kali lipat, ya, ini ya barangnya naik. Apa ya, itu maksudnya satu hal yang mestinya itu ya bisa mengerem negara atau pemerintah dari mencetak uang terlalu banyak adalah inflasi ini, potensi untuk inflasi. Itu kalau memang mikir, maksudnya si pemerintahnya itu memang tahu bahwa resiko akan terjadinya inflasi itu dan peduli. Mungkin tahu, tapi kalau nggak peduli, itu yang toh mereka masih bisa terus cetak uang, gitu ya. Mau inflasi berapapun, pemerintah masih bisa terus-menerus cetak uang. Ini nggak ada masalah itu. Kalaupun kemudian pegawainya mengeluh, harga-harganya naik, minta gaji naik, kan sudah bisa, gitu. Gajinya tinggal dinaikkan, uangnya untuk yang gajinya dari nyetak lagi. Gitu. Ya, tapi kan yang kemudian menderita kan rakyat ya, pendapatannya mungkin akan lebih sulit untuk meningkat, kalau kemudian ya mereka akan bisa menaikkan harga juga. Bagaimana yang berpendapatan tetap, yang bergaji, buruhnya untuk minta kenaikan gaji juga belum tentu bisa setiap saat. Yaitu akhirnya mereka yang paling menderita ketika inflasi. Nah, itu asal pemerintahnya peduli nggak, kalau nggak peduli ya tadi cetak terus cetak. Nah, ya itu tadi bahwa kemudian keuntungan itu kan sekaligus menjadi pendapatan pemerintah. Keuntungan dari pencetakan uang itu disebutnya seigniorage istilahnya, keuntungan dari mencetak uang. Nah itu sekaligus kan menjadi pendapatan, dan bahkan ya langsung kan memang bisa langsung digunakan, gitu, cetak langsung digunakan untuk bayar pegawai, untuk beli ini itu keperluan dari pemerintah. Sehingga yang pegang kekuasaan moneter, kekuasaan cetak uang seperti ini ya si bendahara negara. Perkembangannya kalau pas sistem presiden, parlemen, kabinet itu ya berubah namanya jadi menteri keuangan. Nah, ini tapi ya karena kita tahu bahwa kemudian si menteri keuangan atau bendahara ini mereka juga punya kekuasaan fiskal. Kekuasaan fiskal itu kekuasaan untuk ya mengontrol pendapatan dan pengeluaran negara. Nah, kenapa saya perlu mendefinisikan sendiri ada otoritas fiskal, otoritas moneter? Karena ketika otoritas moneter, otoritas pencetakan uang, dan otoritas fiskal yang megang pendapatan dan pengeluaran negara ini jadi satu, resikonya tadi kemudian godaannya sangat besar untuk menggunakan pencetakan uang sebagai sumber pendapatan untuk membiayai pengeluaran negara. Karena itu jauh lebih mudah daripada mengumpulkan pajak, daripada memperoleh pendapatan dan mengumpulkan pajak, jauh lebih mudah dengan uang saja. Tadi ngomong mereka tahu nggak risiko inflasinya dan terjadi atau tidak. Kalau biar nggak terjadi godaan untuk inflasi untuk cetak uang ini, maka kemudian yang dipikirkan adalah ada banyak negara yang bisa memisahkan otoritas moneter dari otoritas fiskal. Nah, akhirnya kemudian otoritas moneter ini dipegang oleh lembaga tersendiri, dan biasanya kemudian lembaga ini adalah berupa bank sentral. Kenapa bentuknya bank sentral? Itu nanti ceritanya terkait dengan topik berikutnya tentang uang bank. Nah, bank sentral ini juga nanti punya peran mengawasi bank-bank. Jadi ada ceritanya. Tapi sekarang yang kita perlu pikirkan adalah ini pemisahan otoritas moneter dan otoritas fiskal ini adalah tujuan biar tadi tidak mudah tergoda untuk mencetak uang untuk membiayai pengeluaran negara, tentunya akan kemudian menyebabkan inflasi. Walaupun sudah ada bank sentral sekalipun, sudah dipisah dari otoritas fiskal, dari menteri keuangan, itu pun masih ada kemungkinan dipengaruhi oleh presiden, kan mungkin masih di bawah presiden. Mungkin presiden masih ingin cawe-cawe, pengen bisa memengaruhi keputusan kebijakan moneter.
Kenapa? Ya motifnya masih sama kayak tadi, bahwa intinya pemerintah ingin agar pengeluarannya itu dibiayai dari percetakan uang, walaupun nanti mekanismenya berbeda. Nanti kita lihat itu terkait dengan nanti apa yang akan kita bahas setelah ini yang disebut dengan neraca otoritas moneter. Nah, ini kita sekarang bahas neraca otoritas moneter. Jadi bagi otoritas moneter itu mereka punya neraca itu yang dimana neraca kan biasa ya, ada aktiva, ada pasiva. Nah, uang yang diterbitkan oleh otoritas moneter itu disebut dengan uang inti, uang primer, base money dalam bahasa Inggris. Itu terdiri dari yang uang kartal, yang jadi uang kertas dan logam, baik yang beredar di masyarakat maupun yang disimpan menjadi kas atau menjadi cadangan di bank umum, BPR. Dan juga termasuk dari uang inti ini adalah giro bank umum di Bank Indonesia, di Bank Sentral. Jadi bank umum itu juga menyimpan di Bank Indonesia. Salah satunya adalah karena ada disyaratkan, kan ada istilahnya reserve requirement, cadangan wajib. Dan itu keperluannya juga dalam rangka untuk nanti transfer antar bank. Jadi kalau ada transfer antar bank, itu nanti saldo giro bank di Bank Indonesia itu berubah-ubah tergantung. Jadi kalau ada transfer dari bank A ke B, yang transfer nasabahnya, tapi kan berarti harus ada uang yang berpindah dari bank A ke bank B. Nah, daripada kemudian bank A harus bawa uangnya dikasihkan ke bank B, nah udah pakai saldo yang giro yang di BI ini saja di transfer gitu. Apa yang ada transfer dari bank A ke bank B, dari bank B ke bank A itu. Nah, itu bahkan nanti tergantung nanti istilahnya settlement gitu ya, atau clearing. Terus nanti kita pelajari juga di yang pertemuan berikutnya ya. Nanti bisa cross, bisa net, bisa cuma selisihnya saja. Bisa transfer di rekening gironya, atau kemudian bisa dihitung bersihnya saja. Selisihnya antara transfer A ke bank B, transfer dari bank B ke bank A, selisihnya berapa, lah itu yang di transfer cukup selisihnya saja. Itu fungsi kenapa ada dua bank ini, selain untuk perlu transfer tadi, buat clearing, terus ya selain itu juga dipersyaratkan. Nah, itu semuanya termasuk bagian dari uang inti, karena walaupun kembali ke bank sentral, kan tadinya bank sentral menerbitkan ya, menerbitkan uang. Tadinya uang kertas, uang logam keluar semua. Terus oleh masyarakat sebagian disimpan di bank. Oleh bank ada yang dipinjamkan kembali ke masyarakat, ada yang disimpan jadi cadangan kas sendiri di banknya, kan perlu mereka untuk memfasilitasi kalau ada yang narik apa kan mereka perlu cadangan kas. Lalu kemudian sebagian lagi mereka simpan di giro di BI. Jadi walaupun balik ke BI, tapi itu adalah bagian dari uang simpanan di BI, itu bagian dari uang yang pernah diterbitkan oleh bank sentral. Nah, itu masih menjadi uang inti. Nah, dalam menerbitkan uang inti, bank sentral itu caranya adalah dengan membeli aset. Jadi ya seperti neraca itu tadi, kalau ada pasiva jumlahnya berapa, menambah berapa, berarti di sisi aktiva juga harus menambah dengan nilai yang sama. Nah, jadi misal mau keluar menerbitkan uang 1 juta, maka berarti bank sentral juga harus membeli di sisi aktiva, ada aset menambah sebesar 1 juta. Bentuknya bisa macam-macam. Bisa kemudian bentuknya adalah yang dibeli adalah surat berharga negara, ya. Jadi itu mau sun, mau sukuk apa. Bisa bentuknya itu adalah mata uang asing ketika intervensi di pasar falas, misal beli dolar. Bisa juga kemudian beli surat berharga asing juga, misal beli surat utang dari negara lain, dari Amerika, dari mana, Jepang, itu juga bisa juga dilakukan. Kenapa beli surat utang luar? Ya sebenarnya karena awalnya punya cadangan dalam bentuk uang asing, tapi daripada cuma nyimpen uang saja, ya pikirannya ya ada ini juga, perhitungan juga lebih baik disimpan,
buat beli surat utang itu, surat utang asing, dolarnya dibuat beli misal surat utangnya Amerika, kan dapat bunga malah. Ya itu maksudnya mereka kan pengelolaan moneternya di bank sentralnya kan masih pakai paradigmanya konvensional ya, nggak peduli deh. Atau kalau nanti terkait dengan gimana kalau di bank syariah, kalau bank sentralnya mau menerapkan syariah ya berarti jangan buat beli itu, jangan buat beli surat utang asing. Buat beli apa? Ya masih bisa buat beli sukuk, bisa beli saham. Tapi ini aset, bisa juga beli emas, beli logam mulia, ya bisa juga. Dan memang bank sentral itu, kebanyakan bank sentral di banyak negara itu, mereka punya cadangan emas juga. Nggak tahu itu ada yang baru, pembelian baru, atau itu warisan dari yang dulu. Karena kan zaman dulu mungkin ketika yang tadi saya cerita soal uangnya itu uang representatif yang mewakili cadangan emas dalam jumlah yang senilai itu kan, nah itu mungkin juga warisan dari saat itu, masih ada simpanannya. Oke. Lalu, nah sebenarnya walaupun pencatatannya disederhanakan, sisi pasifanya itu hanya uang primer, tapi sebenarnya biasanya kewajiban itu kan yang berupa utang itu kan ada di sisi pasifa. Tapi kalau di neraca otoritas moneter ini disederhanakan, kalau ada kewajiban lain yang bukan uang primer, kewajiban bank sentral yang lain yang bukan uang primer, itu kemudian diperhitungkan untuk mengurangi aktivanya. Jadi aktivanya nanti ketemunya itu sudah net. Makanya di situ aktiva luar negeri bersih dan aktiva dalam negeri bersih. Jadi itu sebenarnya yang berupa aset, surat utang, itu nanti dikurangi dengan kewajiban yang bisa ada utang dari Bank Indonesia sendiri ke pihak luar. Apa sih utangnya? Salah satunya sertifikat Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu dulu instrumen utamanya itu justru sertifikat Bank Indonesia ini. Jadi ketika Bank Indonesia ingin menyerap sebagian uang dari sebagian rupiah yang sudah beredar, itu pengen diserap. Mungkin karena dianggap lagi terlalu banyak, inflasinya lebih tinggi, berusaha ditarik kembali sebagian uangnya, itu mereka menerbitkan sertifikat Bank Indonesia. Jadi orang bank-bank komersial membeli sertifikat Bank Indonesia ini, dibayar dengan rupiah, lalu kan rupiahnya balik ke bank sentral. Nah itu tidak masuk sebagai giro atau apa kan, memang ya tadi tukerannya kan uang nanti di pasifanya, berarti pasifa berkurang, uang primernya itu berkurang berapa, misal uang primer berkurang 1 juta, tapi kemudian sebenarnya ada tambahan kewajiban. Jadi di pasifa itu yang uangnya berkurang 1 juta, tapi ada kewajiban baru. Sebenarnya itu mestinya di sisi pasifa juga ya, kalau kewajiban kan mestinya di sisi pasifa. Kewajiban ini berupa sertifikat Bank Indonesia. Tapi kembali lagi di pencatannya Bank Indonesia itu di yang kewajiban selain uang primer itu dimasukkan di sisi aktiva itu untuk mengurangkan. Jadi semacam dibuat minus, tanda minus di aktiva. Nah, itu saya pengen pengen menyampaikan contohnya sih, data neraca otoritas moneter. Ini. Oh, ini. Oke. Nah, jadi ini kalau ada cari di Bank Indonesia itu ada data namanya SEKI ya, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia. Ini salah satu tabelnya itu ini neraca analitis otoritas moneter. Isinya itu tadi data
untuk uang primer berapa gitu ya per bulan. Datanya untuk per bulan. Kalau data tahunan ini data terakhir biasanya tahun Desember. Jadi misal ini 1.147.200 ini sama dengan total uang primer yang di bulan Desember 2020. Nah ini kan yang tadi pasifa uang primer. Lalu yang faktor yang mempengaruhi uang primer ini adalah sisi aktifanya. Dan itu yang sudah bersih. Jadi ini kan selisih dari yang tagihan dikurangi dengan kewajiban. Ini bukan penduduk itu berarti maksudnya orang luar gitu. Jadi ini tagihan kepada bukan penduduk yang tadi surat-surat utang luar negeri asing atau luar negeri. Masih bukan penduduk ini mungkin sebaliknya. Entah mungkin SBI ada yang dibeli oleh orang asing juga oleh bank luar negeri. Kemudian ada tagihan pada pemerintah pusat ini misal ini surat utang pemerintah gitu, ya, jadi masuk di sini. Dikurangi dengan kewajibannya. Kewajibannya apa? Ya mungkin ini misal kas pemerintah yang di Bank Indonesia kan berarti kewajiban Bank Indonesia ke pemerintah. Ini masuk di sini juga. Nah, ini ada. Nah ini operasi pasar terbuka ini agak sebenarnya agak aneh dalam tanda kutip ya. Maksudnya tadi nggak ada sebenarnya ini campuran banyak instrumen. Ini saya kira lebih buat Bank Indonesia kayak untuk memudahkan saja mereka melacak saldo total instrumen operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka itu apa nanti kita pelajari masih agak lama itu untuk intinya itu instrumen untuk kebijakan moneter. Tapi ini sebenarnya isinya ya sama aktiva, aset-aset domestik asing itu semuanya tapi yang terkategori sebagai instrumen operasi pasar terbuka itu dikumpulkan di sini. Ini tadi ya. Jadi kalau sesuai teori mestinya ini nggak perlu ada baris tersendiri OPT. Ya sudah langsung kategorinya masuk ke aktiva luar negeri atau aktiva domestik itu mestinya ditaruh di sana. Oke, itu sekedar ini apa contoh ya data realnya gimana tampilan dari neraca otoritas moneter. Nah, lalu kemudian yang tadi saya udah itu ya ceritakan tentang intinya kemudian kalau mau nambah uang gitu ya, menerbitkan uang baru gitu, nyetak uang baru biar masuk ke peredaran di masyarakat, ya caranya dengan tadi membeli aset tadi macam-macam. Nah ini yang berbeda dengan kasus di mana ketika dulu otoritas moneter dipegang otoritas fiskal nggak perlu pakai beli aset kayak gini, langsung kan digunakan untuk gaji pegawai, untuk beli keperluan pemerintah, mungkin untuk beli bahan-bahan untuk beli aspal, beli semen, untuk infrastruktur semua bisa langsung digunakan dari hasil pencetakan uang. Tapi kalau ini bank sentral nggak bisa kayak gitu, nggak bisa kemudian digunakan untuk pemerintah, biasanya untuk beli aset. Walaupun kemudian ada cara kayak pintu belakangnya, gitu, cara muter sebenarnya. Itu ya dengan bank sentral itu membeli surat utang pemerintah. Jadi sebenarnya sama kan, akhirnya uangnya karena untuk beli surat utang pemerintah masuknya ke pemerintah juga. Cuma biasanya untuk mencegah cara seperti ini itu tidak diperbolehkan untuk bank sentral membeli langsung ketika di pasar primer. Jadi ketika pemerintah baru menerbitkan surat utang, langsung yang membeli Bank Indonesia itu nggak boleh. Tapi kalau di pasar sekunder, jadi bolehnya itu bank sentral itu membelinya di pasar sekunder. Jadi sudah dibeli dulu oleh orang lain, oleh bank swasta. Kemudian Bank Indonesia-nya ingin menerbitkan uang, dia bisa kemudian membeli surat utang pemerintah dari bank swasta ini. Tapi kan sebenarnya itu cuma cara yang muter aja, uangnya sebenarnya ya
kayak berpindah saja dari ke bank swasta, tapi bank swastanya udah bayar duluan untuk membeli ke pemerintahnya, jadi akhirnya masuk ke pemerintah juga uangnya, itu bisa juga sebenarnya. Cuma ya tadi, maksudnya untuk mencegah itunya tidak boleh langsung. Walaupun ada perkecualian itu nanti kemarin pas lagi pandemi itu ada aturan baru dalam rangka untuk untuk mengantisipasi krisis karena pandemi itu kemarin semacam temporer itu dibolehkan Bank Indonesia itu langsung mensupport anggaran. Jadi ya sebenarnya mirip seperti apa yang terjadi di masa lalu, tapi ini rencananya sih hanya sementara, itu karena dalam rangka untuk menopang kebijakan pemerintah, karena pemerintah perlu kasih stimulus sementara pendapatan turun karena lagi krisis, kemudian ditopang oleh bank sentral dengan tadi bisa langsung membeli surat utang pemerintah Indonesia. Nah, itu ada yang tertanyakan nggak dari mekanisme pasokan uang pemerintah? Kalau ada pertanyaan itu ya lewat chat aja, kalau ini nanti misal kapan saja ketika pas saya jelaskan mungkin Anda agak ragu kalau mau menginterupsi, bisa tulis di chat dulu biar saya lupa, tapi saya bisa lihat dan jawab ketika sudah oke. Kemudian kita lanjut itu terkait dengan pasokan uang komoditas. Nah ini kita agak flashback, karena ini dan bahkan sebenarnya kita nggak mengalaminya. Jadi dengan teori kita bisa memperkirakan apa yang terjadi dengan pasokan uang komoditas. Nah, pertama itu uang komoditas itu kita perlu melihat ada dua kondisi itu. Ada uang komoditas yang tidak diregulasi dan yang teregulasi. Pada awalnya semua uang komoditas itu tidak teregulasi ya. Kalau yang kayak cerita di materi sebelumnya yang sejarah uang itu, ya orang awalnya ya itu aja kan, tinggal dan ada komoditas yang kemudian memenuhi syarat untuk menjadi uang ya. Dan semua orang menerima, memerlukan komoditas itu. Terus awet gitu, lalu kemudian itu secara alami digunakan menjadi alat tukar. Nah itu awalnya ya sudah kan, orang kemudian menggunakan itu tanpa harus disuruh pemerintah, nggak harus dipakai penetapan pemerintah, nggak diatur pemerintah jumlahnya, nilainya apa, nggak ada pengaturan sama sekali. Dan ada juga ketika sudah mulai diregulasi ada pemerintah mulai mengatur, mungkin menerbitkan pemerintah sendiri yang mencetak, walaupun uang komoditas ya, bukan komoditas yang mencetak, dibuat koin, standarisasi. Nah, itu ada dua kondisi itu. Kita lihat perilakunya akan berbeda. Nah, kalau dalam kondisi yang tidak teregulasi, itu ya sebenarnya stok uang, kalau misal komoditasnya ini logam, kemudian masalah perak, maka stok uang itu sama dengan stok logam itu sendiri. Karena apa? Karena dalam kondisi yang tidak teregulasi ini sebenarnya yang penting itu beratnya. Nggak peduli bentuknya seperti apa. Mau itu bentuknya sudah jadi koin atau masih baru dari tabung, masih biji-biji. Nah itu kan nanti persoalan kemurnian atau apa, ini ada lebih detailnya lagi. Tapi pada ini kandungannya itu beratnya berapa, mau dalam wujud apapun itu nilainya akan relatif sama. Jadi total stok uang sama dengan total stok logamnya. Nah, nanti akan berbeda ketika sudah diregulasi. Karena nanti akan beda antara yang masih berupa kasar, mungkin berupa batangan, berupa biji, dengan yang sudah tercetak itu akan berbeda. Nah, stok logam itu sendiri kan pasokannya itu bergantung pada beberapa faktor. Gitu. Yang pertama adalah faktor alam.
ketersediaan dari logam itu sendiri di perut bumi, baik yang sudah ditambang maupun belum. Jadi misalnya kalau memang cadangan emasnya sudah mulai habis, ya seperti tidak bisa diini lagi. Tapi tentu saja bukan persoalan cadangan emasnya di dalam bumi itu saja, tapi ya tergantung dari effort manusia juga kan, dari produktivitas dalam menambang itu. Itu mulai dari yang kegiatan eksplorasi, menemukan tambangnya dengan eksploitasinya mau seberapa banyak. Jadi karena apa? Mungkin secara teknologi bisa saja kemudian menambang sebanyak-banyaknya, tapi belum tentu juga penambang mau berpikir untuk seperti itu. Tergantung, biasanya itu tergantung skalanya, itu nanti sebenarnya hubungannya dengan struktur pasar ya, monopoli, oligopoli atau persaingan. Biasanya kalau penambangnya kecil-kecil ya nggak peduli, bos sebanyak-banyaknya mereka semakin baik yang bisa mereka temukan ya semakin baik. Tapi kalau struktur pasarnya seperti oligopoli, mereka sudah mikirnya nggak cuma sebanyak-banyaknya, tapi gimana caranya biar harganya tinggi. Atau mereka, kalaupun mereka mau bisa nambang sebanyak-banyaknya, tapi mungkin mereka akan rem gitu, biar harganya tetap tinggi. Nah ini tergantung dari perkembangan permintaannya juga. Terlepas dari struktur pasarnya seperti apa, nilai dari komoditas itu, nilai tukarnya itu akan menentukan insentifnya. Semakin tinggi nilainya, misalnya kemudian harga pasti dia nilai tukarnya semakin tinggi ya. Misal tadinya beli kuda katakanlah cukup 1 dinar, kemudian ternyata 1 dinar bisa buat beli 2 kuda, ya orang semakin giat lagi dalam menambang emas gitu, atau mencari tambang emas baru ya. Tadi karena nilai tukarnya semakin tinggi. Nah, dalam sistem yang tidak teregulasi seperti ini, itu akan ada mekanisme stabilisasi otomatis dari nilai komoditas. Kalau seperti ya tadi yang seperti utarakan tadi, kalau nilai tukar komoditasnya, nilai tukar emasnya itu makin tinggi, maka produsen jadi punya insentif untuk menambang lebih banyak, dan akhirnya kan berarti pasokannya bertambah. Jika pasokan bertambah, nilai tukarnya akan menurun lagi. Jadi kayak tadinya naik karena pasok, terus kemudian insentif pasok untuk menambah pasokan bertambah, jadi turun lagi, jadi kembali normal lagi. Jadi kalau sudah kembali normal ya orang sudah nggak ada insentif untuk meningkatkan produksi lagi seperti sebelumnya. Lalu sebaliknya, kalau kemudian pasokannya awalnya itu terlalu berlebihan, mungkin karena permintaan turun, atau ada sesuatu, mungkin ada tambang baru ketemu terus dari pasokannya habis, karena akhirnya nilai tukarnya turun, nilai tukar logamnya atau emasnya itu turun. Nah, kalau nilai tukarnya turun, akhirnya jadi produsennya jadi kurang giat lagi, mungkin ya entah motivasinya bisa jadi ya tadi mungkin ya kalau yang penambang individual jadi nggak terlalu ngoyo lagi dalam menambang. Kalau itu produsen di oligopoli juga mikir wah ini lagi harganya lagi rendah, direm aja produksinya gitu kan, bisa mengerem produksi. Akhirnya pasokan turun, nilai tukarnya jadi naik. Nah ini yang disebut dengan stabilisasi otomatis. Selalu ada dorongan untuk kembali ke nilai yang relatif normal. Jadi tidak akan terus-menerus naik gitu, terus-menerus turun, ada pengimbang sekarang. Nah, bagaimana kalau ada lebih dari satu komoditas, ada emas, ada perak, maka nilai tukar di antara keduanya ya tergantung dari pasokan relatif masing-masing komoditas itu bisa berubah-ubah. Yaitu pernah terjadi itu di catatan di Olival Mu'tasim itu yang awalnya 1 dinar itu cuma ditukar 1,4 dirham, tapi kemudian berangsur-angsur menjadi 15 dirham. Jadi jauh sekali kan turun nilai dirhamnya itu.
Nah, mungkin yang 1,4 per dinar sudah nilainya sempat ketinggian ya, tapi terus terdepresiasi lagi sampai dengan 15 dirham. Nah, ini juga sebagai bantahan ya kalau kemudian ada mereka yang sangat pro dinar dirham, kalau kemudian menganggap nilainya stabil. Ya, mana yang stabil nilainya, ya dinarnya atau dirhamnya? Karena kenyataannya dinar dan dirham sendiri nilai tukarnya bisa berubah-ubah dan bisa sangat jauh sekali itu. Ya, dari 1,4 jadi 15 itu kan 10 kalinya sendiri. Nah, kalau dalam uang komoditas teregulasi itu ya biasanya ini kan sebenarnya awalnya regulasinya biar lancar kan, karena standarisasi. Jadi ya kalau 1 dinar isinya 4,25 gram. Jadi udah nggak perlu nimbang sendiri. Tapi kemudian masalahnya adalah ya tadi ada upaya-upaya debasement, mengurangi kualitas. Pemerintahnya coba ambil untung dengan cara misal dicampuri, di isinya nggak sebesar isi logamnya, nggak seperti yang dinyatakan. Tadinya 4,25 gram ya ternyata cuma 3 gram. Misal sisanya campuran logam lain. Nah, kalau kayak gini, pada akhirnya sih mungkin masyarakat bisa menyadari ada penurunan kualitas, atau kemudian ya intinya karena ketika pemerintah ambil untung itu dia akan karena ada keuntungan itu mesti akan mencetak lebih banyak, dan kalau sudah mencetak lebih banyak ya dengan sendirinya nilai uangnya akan turun juga. Nah, kalau kemudian ada lebih dari satu komoditas, biasanya kalau dalam sistem yang teregulasi itu menjadi sistem bimetal yang nilai tukarnya itu ditentukan oleh pemerintahan. Ya kayak apa? Jadi misal ditentukan 1 dinar 10 dirham. Nah, itu kalau ini dilakukan ada penetapan nilai tukar antara dua logam ini, kan nanti akan berlaku apa yang disebut dengan hukum Grisham. Ini penamaan aja ya, karena di literatur barat itu kemudian diangkat yang paling dulu mengemukakan hukum itu adalah Grisham. Padahal sebenarnya sebelum itu juga sudah ada juga, termasuk satunya kemudian Islam itu di lainnya. Nah, isinya apa itu? Hukum dirham itu bad money drives good money. Jadi mana di antara uang perak dan uang emas ini yang good money, mana yang bad money? Belum tentu kalau uang perak itu karena nilainya lebih rendah dari emas berarti dia bad money. Itu sebenarnya nggak seperti itu pemahamannya. Yang disebut dengan bad money itu kalau nilai tukar resminya itu lebih tinggi daripada nilai tukar sebenarnya. Maksudnya nilai tukar sebenarnya apa? Jadi tergantung dari mana yang di-debase. Gitu. Karena kan kalau nilai tukar sebenarnya kan nilai intrinsiknya itu tergantung kandungannya. Jadi berapa nilai tukar sebenarnya itu kalau emas dan perak. Atau belum tentu karena kandungannya, tapi bisa jadi penetapan pemerintah sendiri mungkin menetapkannya nggak sesuai dengan nilai sebenarnya dari kandungan. Misal mestinya satu ya katakanlah misalnya karena 1 gram emas sebenarnya setara dengan 15 gram perak. Tapi pemerintah menerapkannya adalah standarnya 1 gram emas itu katakanlah 1 gram emas itu jadi 1 dinar katakan. Kemudian 1 gram perak menjadi 1 dirham. Tapi standarnya ditetapkan oleh pemerintah 1 dinar sama dengan 10 dirham. Padahal nilai sebenarnya kalau dari nilai emas dan peraknya itu sendiri di pasar, ya 1 gram emas itu mestinya setara dengan 15 gram dirham. Nah ini kan berarti uang peraknya itu dinilai terlalu ini, terlalu apa? terlalu tinggi. Gitu. Padahal nilai sebenarnya lebih rendah. Nah, kalau ini yang terjadi, maka berarti uang perak itulah yang bad money, maka kemudian orang akan semakin sedikit menggunakan uang emas. Karena apa? Karena buat orang lebih baik uang dinarnya itu dilebur saja. Kalau dilebur kan bisa buat dapat 15 gram dirham, 15 gram perak, 15 gram perak diubah jadi dirham,
nanti dicetak jadi dirham, 15 dirham ini bisa dapat 1,5 dinar, gitu. 1,5 dinar. Jadi selalu bisa dibuat apa, terus apa, dilebur cetak itu, akhirnya uang emasnya itu habis dilebur, terus akhirnya yang tersisa tinggal uang perak saja. Nah, itu yang kenapa disebut bad money drive up good money. Dan itu memang kejadian itu, apa, kenapa disebut hukum Gresham, karena Gresham yang pernah menyurati Ratu Elizabeth itu menerangkan kenapa uang emas yang pound itu hilang dari pasar, itu karena uang perak yang shilling itu sempat didebase oleh King Edward, ayahnya Queen Elizabeth, dan itu membuat akhirnya ya seperti tadi ceritanya, uang peraknya itu bad money, sehingga apa, uang emas ini jadi hilang dari pasaran karena tadi dilebur atau dijual dalam bentuk emasnya, bukan dalam bentuk uang emasnya. Nah, tapi ya tadi apa, sebenarnya bukan Gresham bukan benar-benar yang pertama, tapi bahkan Ibnu Taimiyah pun 2 abad sebelumnya sudah membahas hal itu. Ya sebenarnya ada juga yang sebelum Ibnu Taimiyah, ya apa, saya kira ini akhirnya tinggal persoalan menemukan catatannya ditemukan atau tidak. Jadi mungkin sudah keburu hukum itu, bad money drive up good money itu sudah terlanjur dikenal di mana-mana dengan sebutan hukum Gresham. Standar komoditas ini maksudnya, saya kayak tadi itu, kalau standar komoditas itu yang pakai uang representatif ya. Jadi baik itu standar komoditas sebenarnya bisa uangnya memang berupa komoditas yang koin emas, koin perak, atau yang pakai uang kertas tapi kemudian disetarakan nilainya dengan tadi uang emas dan uang perak itu. Nah, itu ada yang ditetapkan apa, nilai tukarnya, ada yang dibebaskan. Nah, untuk perilaku uang dalam standar komoditas, jadi kan kalau standar komoditas kan tadi yang uang kertas tapi setara dengan koin emas itu sebenarnya mestinya ya, kalau awal-awalnya gitu ya uang kertasnya kan harus diterbitkan itu harus sesuai dengan jumlah cadangan. Karena kan biar orang menerima uang kertas itu ya kayak yang bank tadi, bahwa ya di banknya itu harus menyimpan itu, atau kalau itu diterbitkan pemerintah itu harus menyimpan uang emas atau paling tidak batangan emas yang beratnya sama dengan uang yang diterbitkan, dengan jumlah uang yang diterbitkan. Kalau dibilang 1 pound sterling adalah sama dengan 1 pound emas, berarti setiap kali tadi misal ada 1.000 pound sterling yang diterbitkan, harus ada 1.000 pound emas yang disimpan di bank sentralnya, sehingga bisa konvertibel. Maksudnya konvertibel apa? Jadi masyarakat kapan saja bisa minta menukarkan, misal saya ingin menukarkan 100 pound sterling uang kertasnya dengan 100 pound emas batangan, itu harus bisa dilayani. Nah, tapi kemudian ya boleh lagi pemerintah itu bisa melakukan kecurangan dengan mendebesarkan dengan cara mencetak uang kertasnya tadi, yang poundnya tadi lebih banyak daripada yang dimiliki. Kalau harus setiap kali menaikkan uang harus menyetok cadangan emasnya, kan berarti butuh biaya besar kan untuk nambah emasnya, untuk naruh di situ. Ya, mereka bisa nyetak tanpa benar-benar menyimpan cadangan emas dalam jumlah yang sama, yang senilai dengan uang yang diterbitkan. Nah, ini apa bentuk debasement kalau dalam standar komoditas. Walaupun kemudian ya bisa saja kalau mulai tidak percaya atau krisis atau apa, akhirnya udah masyarakat berbondong-bondong menukarkan, kalau cadangannya tidak cukup. Nah, kalau kayak gitu biasanya ujung-ujungnya adalah ya akhirnya dilepas konvertibilitasnya, di stop, dan akhirnya menjadi sekedar uang fiat. Dan itu memang biasanya sejarahnya seperti itu.
salah satunya tadi yang dicontohkan di materi yang secara uang itu kan yang soal Bretton Woods collapse itu karena Amerika tahun 70 itu kemudian men-stop konvertibilitas dari dolar ke emas itu. Dan sejak saat itu ya berarti dolar itu hanya sekedar uang fiat, bukan lagi uang standar komoditas. Nah, ini sebenarnya masih ada satu materi lagi uang kripto, tapi kayaknya waktunya tidak cukup lagi untuk kita akan bahas di pertemuan berikutnya.